Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian saat ini. Mari berdoa. Terpuji Tuhan, Tuhan yang sudah selalu sedang, akan terus menyertai berkati hidup kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari. Dan kami percaya ketika kami membaca, merenungi firman Tuhan dalam renungan harian ini, kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya ajak kita membuka Alkitab kita pada kesempatan yang baik ini. Kisah Para Rasul pasal 4. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 4. Dibaca ayat 12, saya akan membacanya. Firman Tuhan berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita perhatikan banyak orang mencari-cari keselamatan itu. Keselamatan yang dicari, yang pasti bahwa sesungguhnya hanya ada di dalam Allah yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudusnya. Nah, oleh karena itu, dengan firman Tuhan ini saya mau menyampaikan ilustrasi cerita untuk bisa kita memahami dengan baik. Saudara-saudara, ada satu cerita seorang yang baru saja dia belajar berenang. Dia menyangka bahwa tempat yang diterjuninya itu adalah tempat yang dangkal. Saya juga pernah begitu waktu ada di Kinilo, ya, saya masih mahasiswa. Saya melihat orang mulai pintar dia berenang. Saya coba dari ketinggian yang ada, langsung gaya batu, tidak tahu berenang dah. Sampai jam saya terlepas, tapi untung ada penyelam, dia cari jam saya dapat. Tapi saya berusaha bisa bangkit dari ketenggelaman itu. Nah, ini cerita-cerita yang ada ini semoga bisa dipahami. Nah, yang baru belajar berenang ini, dia kira itu dangkal, ternyata itu sangat dalam. Dia salah dari dugaannya. Ia tidak dapat menjejakkan kakinya di dasar kolam karena begitu dalamnya, sehingga ini dia berteriak-teriak, minta tolong, saya sudah hampir tenggelam. Padahal sudah tenggelam ya itu. Saya juga waktu itu sudah tenggelam, tapi saya tidak berteriak bilang tolong, tapi berusaha cari ke pinggir. Nah, ketika yang baru belajar berenang ini minta tolong, maka datanglah orang pertama. Orang pertama ini dia memang rupanya pintar berteori dia. Dia pintar berteori, dia bilang begini. Ini buku teori berenang. Dia lemparkan teori berenang yang ada, buku yang ada kepada orang yang hampir tenggelam, dan dia berkata, baca buku itu, buku teori berenang itu, supaya kamu bisa selamat. Itu. Ya, datang lagi orang kedua dengan membawa pelampung. Dia bawa pelampung dan dia melemparkannya ke tengah kolam, sementara orang yang tenggelam sudah kehabisan, ya nyaris kehabisan nafas. Ia berteriak keras, itu pelampung di sebelahmu itu, coba raih, cepat raih itu supaya kamu akan selamat. Sementara itu banyak orang lain yang hanya berteriak-teriak saja tetapi tidak melakukan sesuatu. Ada juga yang merasa kasihan, merasa iba, tetapi tidak mau menolong. Kemudian datanglah orang yang ketiga ini, saudara-saudara, tanpa menghiraukan orang lain, ia langsung
menceburkan diri, menyelam ke dasar, mengangkat orang yang celaka itu, dan dia membawa ke pinggir kolam. Nah, kemudian diangkatnya orang itu supaya dia ke atas, kemudian diberi bantuan nafas buatan. Ya, katakanlah nafas bantuan ya. Dan selamatlah orang yang hampir saja mati tenggelam, nyaris mati tenggelam. Saudara, siapakah di antara orang-orang yang ada, dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, yang patut disebut sebagai juru selamat? Tentu saja orang yang ketiga. Dan sama kalau kita lihat itu cerita dari Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus sudah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Karena upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah maut. Yesus Kristus telah menjadi sama seperti kita, supaya kita dapat diangkatnya dari lumpur dosa, kita diselamatkannya. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya, oleh Yesus Kristus, kita dapat diselamatkan. Luar biasa dahsyat kasih Tuhan. Dia mau menyelamatkan kita apabila kita datang meraih Dia. Kita akan dirangkulnya, kita akan diselamatkan, dan kita memperoleh hidup. Itulah kehidupan yang kekal sampai di surga baka. Amin.